Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad bin Abdillah. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيتها الأخوات, bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas limpahan rahmat setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah di masjid. Dan juga kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majlis yang mana Nabi kita SAW katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa kama qala alaihi salatu wassalam. Yang Nabi SAW katakan, semoga majelis kita termasuk yang dikatakan oleh Nabi SAW ini, yang tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran, kemudian saling mengajar di antara mereka, kecuali mereka akan mendapatkan, yang pertama akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan sakinah. Gak ada yang mikirin utang sekarang, Pak, ya kan? Insyaallah. Tenang, kan? Harus tenang kalau di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Kalau lagi pusing ke masjid, ya, jangan ke kafe atau yang semisalnya. Kemudian wa ghashiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh kasih sayang. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kasih sayang sesama, sama teman, sesama rekan,
kalau sering ketemu di masjid kayaknya senang kita melihatnya ya, daripada kita lihat orang-orang yang jauh dari masjid kemudian lebih suka di mana misalkan di pasar atau di tempat-tempat nongkrong. Kemudian kata Nabi SAW, wa nazalatumul malaika, kemudian wa haffat alaihimul malaika, kemudian akan dinaungi oleh para malaikat. Tidak kelihatan, cuma wajib kita yakini bahwasanya Nabi SAW mengucapkan ucapan yang benar. Kemudian yang paling mulia dan yang sangat penting juga, wa dzakarahumullahu fi man indah, akan disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini sangat luar biasa. Kalau misalkan nama kita disebut oleh Pak Jokowi misalkan ya kan, si fulan dari Masjid Al-Kautsar disebut namanya, bangga nggak Pak? Ya, live lagi di TV misalkan, mungkin kita akan merasa kita sangat orang penting, orang terpandang. Apalagi yang menyebut kita ini adalah penciptanya Pak Jokowi, ya, penciptanya Raja Salman dan yang semisalnya. Ini yang sangat kita harapkan. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang mulia, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Dan semoga majelis kita ini adalah majelis yang disifati oleh Nabi SAW tersebut. Kemudian salawat dan salam adalah kita senantiasa kita ucapkan di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela kita sambil berjalan, berkendara dan yang semisalnya, kita bacakan salawat dan kirimkan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga salawat dan salam kita ini sebagai salah satu sebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada pagi hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk membacanya, mempelajari, dan juga untuk bisa mengamalkan serta memberikan atau men-share ilmu kita kepada orang lain, khususnya kepada keluarga kita yang ada di rumah dan juga tetangga kita. Kajian kita adalah berkaitan dengan salah satu tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Qawaidul Arba' atau 4 kaidah di dalam memahami kesyirikan. Ya, 4 kaidah di dalam memahami kesyirikan. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita membaca apa yang dituliskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, alangkah baiknya kita membacakan terlebih dahulu biografi singkat beliau, agar kita tahu ini tulisan siapa sih yang kita baca ini, ya, bagaimana belajarnya, bagaimana sepak terjangnya dalam berdakwah, sehingga kita lebih bersemangat untuk mengambil atau menimba ilmu dari beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah nasabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Ya, boleh dicatat Pak ya, yang tidak ada kitab, di kitabnya juga nggak ada. Ya, dicatat aja ya. Beliau adalah Syekhul Islam. Syekhul Islam ini adalah sebuah pujian ya, dari para ulama. Kalau beliau ya nggak dinamakan dirinya Syekhul Islam, enggak, tapi murid-muridnya dan para ulama setelahnya yang memberikan gelar kepada beliau Syekhul Islam. Maksudnya orang yang memiliki ilmu yang banyak, memiliki ilmu yang tinggi di dalam agama Islam. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab adalah berarti apa? Bapaknya. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Sulaiman adalah kakeknya. Kemudian bin Ali. Ali berarti apanya?
Uyutnya. Bin Muhammad. Apa berarti Muhammad ini? Di atas uyut apa? Bin Ahmad, bin Rashid, dan seterusnya yang panjang disebutkan. Kemudian beliau min Bani Tamim, dari Bani Tamim. Sekarang bapak-bapak ada yang hafal nggak? Nasabnya sampai 7, ada nggak? Paling 3 kan? 3, bapak sama kakek sama uyut ya. Inilah perbedaan kita dengan orang Arab, Pak. Kalau orang Arab tuh hafal dia, ya, siapa ini keturunan siapa. Oleh karena nggak sembarangan orang nikah dengan orang Arab. Kalau nikah sama selain Arab, terutama yang perempuan, nanti nasabnya bisa putus. Ya, karena nggak tahu. Kita saja kan ke-4, ke-5 dan geleng-geleng ya, nggak tahu. Karena pernah nanya sama keluarga yang di kampung itu juga nggak tahu. Pada paman-paman ini siapa nama kakeknya, kakek ini siapa namanya, nggak tahu. Ya, apa namanya, adat kita nggak seperti itu ya, nggak terlalu hafal. Menghafal tanggal lahir aja syukur-syukur ya zaman dahulu. Biasanya kapan lahirnya ini seumuran sama pohon pisang ini misalkan, ataupun yang semisalnya. Benar Pak ya, zaman dulu Pak ya? Atau seumuran dengan pohon kelapa ini, jarang dicatat. Jadi itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa penting kita sebutkan di antara nama beliau, nama lengkap beliau tadi Muhammad bin Abdul Wahab? Karena di sebagian kalangan Abdul Wahab ini adalah sebuah nama yang mungkin bisa membuat orang fobia, membuat orang ini Wahabi gitu. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara Muhammad bin Abdul Wahab dan Abdul Wahab bin Rustum ini adalah 2 orang yang berbeda. Adapun pendiri Wahabi, boleh dicatat Pak ya, pendiri Wahabi yang terkenal memang aliran sesat dan juga sempalan dari Khawarij. Khawarij itu suka mengkafirkan orang. Pendiri Wahabi ini pertama Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum, nama lengkapnya Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Beliau wafat tahun 211 Hijriah. Beliau wafat tahun 211 Hijriah. Ini adalah pendiri atau pencetus kelompok yang bernama Wahabi. Ini adalah firqah sempalan dari Ibadiyah namanya, atau yang berpemikiran Khawarij, suka mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Berapa tahun bedanya itu dari 211 Hijriah? Sangat jauh ya, sangat jauh. Dan gak mungkin orang yang belum lahir bisa mendirikan sebuah pemikiran, itu maksudnya. Orang yang baru lahir gak mungkin bisa mencetuskan sebuah kelompok. Akan tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena namanya sama-sama ada Abdul Wahabnya, akhirnya dipaksakanlah Muhammad bin Abdul Wahab. Ini adalah salah satu pencetus atau pendiri Wahabi, dipaksakan. Ya, padahal seharusnya kalau benar ingin menisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, harusnya namanya Muhammadiyah. Ya, karena nisbah itu adalah kepada nama orang tersebut, Muhammadiyah. Kalau Abdul Wahab, sahih. Abdul Wahab berarti Wahabi dan seterusnya. Ini sebagai faedah buat kita agar kita tahu siapa pencetus
Wahabi ini dan siapa tulisan yang akan kita baca ya. Dan kita nggak boleh bangga Pak disebut kamu tuh Wahabi, nggak boleh bangga gitu. Saya Wahabi ada apa? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah salah satu cara orientalis zaman dahulu sampai sekarang untuk membuat orang lari dari ajaran Nabi Muhammad SAW atau yang biasa kenal dengan manhaj salaf. Kemudian mauliduhu, adapun kelahiran beliau, kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wulida hadzal alim fi baldatil Uyainah. Beliau lahir di negara Al-Uyainah atau Najd. Sanad atau pada tahun 1000 tadi kita sebutkan 1115 Hijriyah, fi baiti ilmin wa syarafin wa din. Beliau dilahirkan di keluarga yang penuh dengan ilmu dan penuh dengan kemuliaan, dan keluarga yang memang dasarnya memiliki keagamaan yang bagus. Dan bapak beliau atau kakek beliau Sulaiman ini adalah ulama pada zamannya. Bapak beliau adalah seorang ulama, ya, seorang ahli ilmu. Ini juga pentingnya kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang berilmu, Pak. Ya, kalau ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan anak-anak yang saleh harus berilmu. Nggak harus jadi ustadz. Jadi berbeda antara berilmu dengan seorang ustadz, berbeda. Berilmu ini ilmu minimal dasar-dasar tentang agama, dasar-dasar tentang sholat misalkan, berwudu atau baca Al-Quran. Inilah ilmu dasar yang seharusnya seorang atau kepala keluarga ataupun seorang ibu harus paham tentang dasar-dasar agama ini. Kenapa? Karena atau madrasah pertama anak-anak itu di mana? Di rumahnya. Ya, sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum masuk pondok, belajar sama orang tuanya dulu. Ya, oleh karena bagi sini kayaknya nggak ada hujannya ya, kayaknya udah nikah semua, kecuali satu. Kayaknya, iya. Iya, bagi remaja yang mungkin yang mendengarkan kajian ini harus belajar ilmu ya sebelum memutuskan untuk memulai kehidupan berumah tangga, agar perjalanan berumah tangganya itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Nikah itu bukan hanya sekedar kumpul laki sama perempuan kemudian jadi anak, bukan. Tapi setelah pernikahan itu banyak yang harus dilakukan. Perencanaan, bahkan perencanaan untuk memiliki anak-anak soleh dan soleh mulai dari sebelum nikah. Bagaimana caranya? Ya diantaranya memperbaiki diri, juga memilih pasangan yang bagus. Dan begitu pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau dilahirkan di keluarga yang penuh dengan ilmu, sehingga tidak asing atau tidak ayal bagi kita beliau menjadi seorang ulama. Fa'abuhu alimun kabir, bapaknya adalah seorang ulama besar di zamannya, ya, seorang ulama yang terkenal di zamannya. Wajadhu Sulaiman, dan juga kakeknya Sulaiman bin Ali, alimu Najd di zamani, ulamanya Najd di zamannya, luar biasa. Ya, kakek beliau ulama di zaman tersebut, bapaknya juga seorang ulama besar, sehingga tidak heran kalau beliau tumbuh dan menjadi seorang ulama juga. Kemudian adapun beliau memulai menghafal Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Hafizul Quran qabla bulugh 10 sinin. Dan ini diantara kebiasaan para ulama, memulai belajar itu dari yang terpenting. Apa yang paling penting?
hafal Al-Quran. Dan ini yang sebagian di antara kita di zaman sekarang ini mungkin agak apa istilahnya, nggak terlalu memperhatikan. Ya, sebagian kaum muslimin lebih memperhatikan ilmu-ilmu dunia. Ya, kalau mau belajar bahasa Inggris misalkan, bukan berarti ini kita nggak boleh belajar bahasa Inggris ya. Mau belajar bahasa Inggris rela mengeluarkan uang mahal dan nggak murah orang belajar bahasa Inggris, benar Pak ya? Kalau bahasa Arab bisa gratis, tapi banyak yang nggak mau. Belajar Al-Quran bisa gratis di masjid-masjid, tapi jarang orang yang bersemangat. Kalau belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau belajar apa yang misalkan urusan-urusan dunia yang tidak terlalu penting, rela orang tua itu mengeluarkan biaya yang banyak. Bukan berarti nggak boleh Pak ya, tapi ada namanya skala prioritas. Begitu pula para ulama kita dahulu, mereka rata-rata memulai itu belajar dari menghafal Al-Quran. Banyak para ulama kita sebelum mereka balik sudah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i disebutkan 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Begitu pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelum 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, sudah hafal berarti sudah bisa dia membaca Al-Quran Pak. Dari kecil sudah ditanamkan atau diajarkan tentang ilmu-ilmu tentang Al-Quran sebelum berselancar kepada ilmu-ilmu yang lain, memulai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sumbernya ilmu, ya, sumber primer istilahnya, ya, sumber satu-satunya sumber yang paling benar. Karena nggak ada kitab di dunia ini yang paling sempurna, paling sahih kecuali Al-Quran. Dan di situ terdapat ilmu-ilmu yang sangat banyak sekali. Dan ini juga pentingnya juga sekali lagi peran orang tua, peran kita semuanya di dalam mendidik anak-anak. Dahulu kalau boleh kita sebutkan secara ringkas dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, siapa yang mendidiknya? Imam Ahmad, ibunya. Bapaknya udah gak ada ya. Kalau ada ibu dan bapaknya kan harusnya sinerginya luar biasa. Ibunya yang mendidik dia, masih kecil menjadi yatim. Bagaimana cara Imam Ahmad dididik oleh ibunya? Pagi-pagi sebelum subuh dibangunkan. Ya, kenapa dibangunkan? Untuk persiapan sholat subuh. Diantar ke masjid. Diantar doang Pak Ustaz, ditungguin sama ibunya. Ya, sampai selesai sholat baru diajak pulang. Jadi kita harus memiliki apa? Nggak boleh yang namanya nggak tega Pak Ustaz, masih ngantuk. Ya kan sebagian kita demikian, dibangunin sekali. Yang namanya anak-anak kan masih tidur dan seterusnya. Kita harus mengurangi kurang teganya sedikit. Demi apa? Demi masa depan mereka. Dari kecil udah dididik. Bagaimana bagaimana terbiasa sholat, bangun pagi dan seterusnya, meskipun belum wajib. Tapi kalau sudah 7 tahun, sebagaimana kata Nabi SAW, diperintahkan untuk sholat umur 7 tahun. Namun sebelum 7 tahun sudah bisa dibiasakan. Dan kalau bisa diajak. Ya, sebagian orang tua nyuruh doang. Kalau nyuruh doang, anak-anaknya berangkat entah kemana. Ya, apalagi kalau sudah masih ada bapaknya, misalkan alhamdulillah masih ada bapaknya, diajak ke masjid 5 waktu. Kemudian para jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kata terlambat ya. Kita mungkin dulu belum bisa menghafal Al-Quran sampai sekarang. Nah, jangan sampai kejadian yang kita alami dialami juga oleh anak-anak kita. Anak-anak kita fokus menghafal Al-Quran. Boleh-boleh saja, Pak Ustaz, anak saya nggak bisa pondok. Nggak harus menghafal Al-Quran di pondok pesantren Pak ya, di rumah juga bisa. Atau panggilin guru misalkan, ataupun masukkan ke tempat-tempat menghafal Al-Quran. Terus dikontrol dan seterusnya. Kemudian wadarasa bil fiqhi hatta nala hazzan wafira.
Kemudian setelah beliau menghafal Al-Quran sebelum umur berapa tadi? Sebelum umur 10 tahun baru beliau mulai belajar ilmu fikih. Ya, setelah menghafal Al-Quran baru beliau belajar ilmu yang lain, diantaranya ilmu fikih. Hatta nala hafdzan wafira, sampai beliau sangat menguasai ilmu fikih. Wa kana mawdi'ul ijab min walidihi li quwwati hifdhihi, dan di antara hal yang membuat bapaknya itu heran, yaitu kuatnya hafalan beliau rahimahullah. Karena banyak sekali kalau orang sudah menghafal Al-Quran biasanya dia cerdas. Semakin banyak dia hafal Al-Quran, orang itu semakin cerdas. Karena sangat memang mudah menghafal Al-Quran itu, namun menjaganya itu yang susah. Ya, sehingga ada peribahasa mengatakan menghafal Al-Quran itu sekali, tapi murojaahnya seumur hidup, Pak. Kalau gak di murojaah hilang. Ya, kalau gak di murojaah hilang. Tapi kalau gak ada hafalannya ya gak ada yang hilang, Pak. Ya, harus semangat. Ya, gak ada kata terlambat. Para ulama ada yang mulai menghafal umur 40 tahun, ada banyak. Sini ada yang umurnya 40 tahun, Pak. Yang lebih mah udah banyak nih. Yang umurnya 40 ada ya? Belum 40 ya? Iya. Gak apa-apa, semangat. Ya, ada yang mulai menghafal Al-Quran 40 tahun gak masalah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gak melihat kalau kita sudah memulai, gak melihat sudah hafal apa enggak, prosesnya, Pak. Ya, bahkan keutamanya sangat luar biasa. Baca satu huruf 10 kebaikan. Jadi diulang-ulang lagi membaca, menghafal berapa huruf tuh gak terhitung. Ya, sehingga keutamaan tersebut bisa memberikan kita motivasi untuk menghafal Al-Quran. Dan ini juga Syekh hafalannya sangat bagus, sehingga banyak sekali ditujukan bahwasanya buku-buku beliau bahkan ditulis dari hasil hafalannya, kemudian ditahqiq, dicek oleh para ulama, sehingga dituliskan ini riwayat ini Bukhari, Muslim dan seterusnya dari hafalan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa kana katsirul mutala'ati fi kutub at-tafasir wal hadits. Dan beliau juga banyak mutala'ah, banyak belajar, banyak mendalami ilmu-ilmu di bidang tafsir dan hadis, banyak baca. Ya. Kalau yang namanya mutala'ah itu lebih daripada sekedar membaca, kemudian mempelajari dan mendalami isinya. Dan ini juga di antara cara mendapatkan ilmu, membaca. Ya, kita nggak boleh malas baca. Sebagian kita, ya, terutama orang Indonesia itu semangat bacanya itu tinggi, Pak. Ya, benar gak? Tapi kualitasnya rendah. Ya, kualitas bacaannya rendah. Maksudnya semangat membaca sosmed tinggi. Ya, baca WhatsApp mungkin daripada subuh sampai kalau puasa itu kuat, Pak. Ya, habis WhatsAppnya selesai, storynya dibaca, ya, ganti grup ini, grup pindah ke Facebook, kemudian pindah lagi kemana, Telegram dan seterusnya. Kalau bacaannya panjang, di scroll, baca judulnya aja. Ya, ini maksudnya apa? Minat bacanya itu tinggi, namun kualitasnya rendah. Karena sangat sedikit sekali kita dapatkan, Pak, dari sosmed itu. Hanya selentingan saja. Coba kalau waktu itu kita gunakan untuk membaca disiplin ilmu tertentu, entah itu ilmu fikih misalkan, atau ilmu tafsir misalkan, ataupun yang semisalnya, maka ini lebih sangat bermanfaat dibandingkan dengan hanya membaca potongan-potongan. Inilah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita perhatikan. Ya, membaca ini harus kita galakkan. Baik itu membaca Al-Quran terutama, kemudian membaca ilmu-ilmu yang lain.
Wajadna fi talabil ilmi laylan wa nahara. Dan beliau sangat bersemangat dalam menuntut ilmu, bukan hanya sepekan sekali, Pak. Bukan hanya sepekan 2 kali, siang malam menuntut ilmu. Ya, nggak kenal waktu. Dan beliau alhamdulillah bapak dan kakeknya adalah ulama, jadi beliau belajar terlebih dahulu pada bapaknya, belajar sama kakeknya. Siang dan malam nggak kenal waktu, yang namanya apa? Menuntut ilmu. Kita kan bekerja, Pak Ustaz. Setelah bekerja bisa menuntut ilmu. Sambil bekerja, ya, kalau gak mengganggu tentunya ya, gak mengganggu, bisa juga menuntut ilmu dari media-media yang ada. Namun harus membutuhkan konsentrasi dan juga bisa dibimbing oleh seorang ustaz. Fakala yahfidul mutun al-ilmiyah fi syatal funun. Beliau juga diantara kebiasaan beliau dalam menuntut ilmu adalah menghafal matan-matan ilmiah. Ya, menghafal matan-matan ilmiah di berbagai cabang ilmu. Di cabang ilmu bahasa, cabang ilmu fikih, akidah dan yang lainnya. Beliau banyak menghafal dan banyak sekali perkara-perkara yang membutuhkan hafalan. Di antara contohnya yang kita baca ini sebenarnya pendek dia, mungkin sekitar 2 atau 3 halaman, Pak. Ya, kalau kita hafal, insya Allah bisa. Ya. Atau Bapak belajar apa? Misalkan belajar tajwid, itu ada matannya. Matannya itu seperti syair-syair itu namanya matan. Kalau bisa dihafalkan. Ya, kebiasaan santri-santri kita dahulu atau ketika anak menjadi santri itu menghafal. Dulu sebagian teman-teman itu kitab tauhid itu dihafal, Pak. Ya, karena kitab tauhid kan ringkas. Misalkan apa? Kata Syekh begini, kemudian dalilnya demikian dan demikian. Ini namanya matan. Kalau sudah hafal matannya, tinggal menguasai tentang apa? Tentang penjelasan-penjelasan para ulama, dan itu lebih mudah kita memahami ilmu. Kalau sudah hafal matannya, paham matannya, mengikuti kajian seorang syekh atau seorang ustaz, lebih cepat masuknya daripada daripada belum hafal matan tersebut. Kemudian warahala fi talabil ilmi fi dhawahi Najd. Setelah beliau menghafal Al-Quran, belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, kemudian menghafal matan-matan, beliau pergi menuntut ilmu. Rihlah. Ya, dan ini juga diantara kebiasaan para ulama, berjalan mereka menuntut ilmu, gak boleh malas. Apalagi zaman sekarang sangat mudah kita mendapatkan ilmu di berbagai masjid, di tempat-tempat kita. Gak bisa langsung datang, bisa online. Gak ada yang namanya orang gak tahu ilmu zaman sekarang. Semuanya bisa mendapatkan ilmu, tinggal bagaimana semangat kita saja di dalam memanfaatkan sarana-sarana yang ada. Beliau mulai menuntut ilmu itu rela di daerah Najd, di kampung beliau. Ya, karena di sana juga banyak ulama selain daripada kakek dan bapaknya. Beliau belajar di para ulama yang ada di Najd. Kemudian wafi Makkah wa qara ala ulamaiha. Setelah beliau belajar dari Najd, beliau pergi ke Makkah, belajar kepada para ulama Makkah. Thumma rahala ila al-Madinati al-Munawwarati an-Nabawiyyati fa qara ala ulamaiha. Kemudian beliau pergi ke Madinah. Kemudian beliau belajar di sana kepada para ulamanya. Jadi beliau enggak tinggal diam di rumahnya. Ya, yang namanya ilmu itu butuh yang namanya perjuangan. Di antaranya perjuangan rihlah. Kalau zaman sekarang butuh mungkin kendaraan, ya, butuh buat beli bensin dan yang semisalnya. Dahulu para ulama nggak ada kendaraannya seperti kita. Syukur-syukur punya kuda ataupun yang semisalnya. Kalau nggak punya ya jalan kaki. Ya, sehingga di antara mereka para ulama kita ada yang sampai
menjual gentengnya, Pak. Ngapain jual genteng? Buat bekal untuk ilmu. Untuk ilmu itu sebenarnya mahal, Pak. Ilmu itu mahal. Ya, kalau kita mau berjuang, ya. Tapi kalau mau dapat seadanya, ya bayar seadanya. Ya. Dulu para ulama ada yang menjual perabot rumahnya untuk apa? Bekal untuk ilmu anaknya. Dijual perabotnya, pancinya dijual. Kayaknya zaman sekarang nggak ada yang sampai jual panci, kan? Ya, ada yang sampai jual pancinya nggak, Pak? Buat bayar SPP anaknya. Hah? Jadi butuh perjuangan. Bapak-bapak atau kita semuanya juga butuh perjuangan biar anak-anak kita sukses di dalam menuntut ilmu. Karena kalau kita royal kepada ilmu tersebut, maka nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian wakana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala qad wahabahu Allah fahman saqiba wa zaka'an mufarrata. Syekh rahimahullah ta'ala diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pemahaman yang bagus. Kemudian beliau memiliki kecerdasan. Dan ini juga harus kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita hanya mengandalkan otak kita. Makanya setiap pagi kita dianjurkan untuk membaca zikir apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Apa tujuannya? Di antaranya adalah kita minta kepada Allah. Jangan sampai mengandalkan tenaga kita atau pikiran kita atau hanya berfokus kepada saya ini orang cerdas. Ya, orang cerdas menganggap dirinya cerdas, belum tentu dia nanti akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun diberikan ilmu, bisa jadi dia sombong nantinya. Ya, bisa jadi dia angkuh dia. Ya, kita lihat saja Qarun. Siapa yang tidak kenal Qarun? Sampai zaman sekarang masih terkenal yang namanya Qarun. Qarun ada orang yang pintar, Pak. Ya, dulu dia rajin masjid, rajin ibadah. Tapi setelah diberikan kekayaan oleh Allah, dia pintar bikin emas. Ya, sehingga disebutkan kunci gudangnya itu bisa diangkat oleh 10 pemuda yang kuat-kuat. Kuncinya topat, belum hartanya, ya, belum hartanya. 10 pemuda mungkin yang lebih kuat-kuat dari kita kayaknya, baik. Kalau kita mungkin 15 mungkin. Tapi apa yang membuat Qarun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan karena hartanya, bukan, tapi karena kesombongannya. Dia mengatakan ini hasil jerih payah saya, ini hasil pola pikir saya, sehingga saya menjadi kaya raya. Dia tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap kebutuhannya, dalam setiap aktivitasnya, apalagi dalam masalah ilmu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, agar diberikan pemahaman yang bagus, agar diberikan kecerdasan untuk memahami ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akabba 'ala al-mutala'ati wal bahth. Beliau banyak mutala'ah, banyak mempelajari ilmu-ilmu, dan juga banyak bahas, meneliti tentang ilmu-ilmu agama, wa ta'lif, dan beliau juga banyak menulis. Jadi banyak karya-karya tulisan beliau, terutama di dalam bidang akidah, dalam bidang yang berkaitan dengan keagamaan kita, dalam bidang akidah. Ini banyak beliau tuliskan, dan bahasa beliau sangat bagus, sangat mendalami di bidangnya, karena beliau langsung mengalami, melihat, dan merasakan kejadian tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang menulis hanya gambaran-gambaran saja. Dengan yang menulis langsung realita dia lihat langsung.
dilihat bagaimana orang-orang mengagungkan kuburan. Tulisan beliau tentang bagaimana mengagungkan kuburan. Ya, di antara tulisan-tulisan beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau juga banyak mengambil faidah atau tulisan-tulisan dari guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan juga murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian walamma tuwfiya waliduhu, kemudian setelah bapaknya meninggal dunia pada tahun 1153 Hijriah, akhadha yu'linu jahran bid-da'watis salafiyah ila tauhidillahi wa inkaril munkari wa yuhajimul mubtadi'ah ahlal awthan wal asnam. Jadi setelah bapak beliau rahimahullah ta'ala meninggal dunia, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan, ya, mendakwakan dakwah salafiyah pada tahun 1153 Hijriah. Beliau mulai berdakwah kepada tauhid. Beliau mulai berdakwah kepada mengingkari kemungkaran dan juga menjelaskan tentang bid'ah-bid'ah, dan juga kepada ahli al-awthan, kepada penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah patung yang di zaman beliau sangat banyak. Ya, bahkan pada zaman beliau itu ada kuburan sahabat yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Dan itu yang beliau jelaskan karena beliau lihat langsung, sebagaimana tadi kita sampaikan. Kemudian di antara tulisan-tulisan beliau yang kalau bisa dibaca, ya, kayaknya terjemahannya sudah banyak, dan tulisan-tulisan beliau sangat bagus sekali. Di antara tulisan beliau adalah Kitab Tauhid, kitab yang fenomenal, di mana saja banyak dibaca, di pondok-pondok, di masjid-masjid, musola-musola banyak dibaca kitab Tauhid. Ini juga di antara menunjukkan Allah Ta'ala alam keikhlasan beliau rahimahullah ta'ala di dalam menulis. Masalah kalau menulis dengan ikhlas, itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sudah meninggal, sudah lama, tapi nama beliau masih disebut, Pak. Kalau mau investasi yang bagus itu investasi ilmu, ya, kalau mau dikenang terus, kenang menjadi seorang yang berilmu. Adapun orang kaya paling sebentar, sepulang misalkan miliarder meninggal dunia, paling berapa bulan, ya, disebut-sebut oleh orang. Udah lewat masanya, hilang, gak ada yang nyebut-nyebut lagi, kecuali kalau dia mungkin bangun masjid, digunakan untuk membangun sekolah, bangun pesantren, mungkin masih bisa disebut. Akan tapi kalau sekedar kekayaan semata, maka ini akan berakhir dengan berakhirnya zaman dia meninggal, dibagikan oleh ahli waris habis. Tapi kalau ilmu sampai sekarang beliau masih disebutkan, bahkan masih didoakan oleh siapa saja yang membaca dan beristifadah dari tulisan-tulisan beliau rahimahullah. Kemudian yang kedua, buku beliau adalah yang bagus juga, Kashfus Syubhat. Mungkin Bapak pernah bacanya. Kashfus Syubhat yang menjelaskan tentang syubhat-syubhat yang ada di zaman beliau dan masih relevan di zaman sekarang. Apa argumentasi orang-orang yang menolak kebenaran dakwah Islam, dijelaskan di situ, ya, beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian juga di antara buku beliau yang bagus juga adalah kitab Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Ya, kita perlu belajar tentang dosa-dosa besar agar kita bisa menghindarinya dan menjauhi dosa-dosa tersebut. Kemudian kitab beliau juga adalah Al-Usul atau Salasatul Usul. Dan biasanya kitab yang akan kita baca ini biasanya digabung, Al-Qawaidul Arba', kemudian disebutkan juga Usul As-Salasah, karena dia ringkas. Kalau boleh disebut itu risalah, yang hanya tulisan, bukan termasuk kitab. Kemudian juga beliau ada menulis Mukhtasar Zadul Ma'ad, ya, ringkasan dari kitabnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau juga memiliki kitab
atau fatwa-fatwa beliau dikumpulkan oleh murid-murid beliau. Beliau juga memiliki kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang akan kita baca ini insyaallah, Ushul Iman, kemudian Fadlul Islam, dan yang lain. Banyak tulisan beliau rahimahullah ta'ala. Semoga kita bisa mengambil istifadah dari beliau. Kemudian yang terakhir, wafat beliau rahimahullah ta'ala. Tufiya rahimahullah, beliau meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah. Tadi lahir pada tahun berapa? 1115 Hijriah, meninggal 1206 Hijriah. Jadi umurnya berapa tahun? 91. Ada yang umurnya 91 di sini? Belum ya. Bapak berapa umurnya? 85. Oh, 65. Masya Allah. Ada yang lebih dari 65? Bapak ya? Berapa umurnya Pak? 70. Kurang lebih ya. 70. Masya Allah. Masih semangat ya. Kita yang masih muda-muda ini harusnya malu Pak ya. Beliau udah sepuh tapi masih semangat ya. Masih ya, kita masih jauh lah dengan mereka. Semoga diberkahi umurnya Pak ya, panjang umurnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua diberikan umur yang panjang dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di umur yang 91 Pak, tapi beliau menghasilkan karya yang banyak. Seorang yang bagus itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Bukan hanya sekedar panjang umur. Banyak orang panjang umur tapi makin berbuat maksiat. Kita menginginkan apa? Panjang umur, amalannya bagus. Ini beliau umurnya 91 tahun, tapi beliau menghasilkan karya yang sangat banyak. Beliau menghasilkan ilmu kepada kita semuanya yang sangat banyak, yang pahalanya terus mengalir kepada beliau rahimahullah ta'ala. Akhirnya para jamaah, kalau kita minta panjang umur, kita juga apa? Minta dibaguskan amalannya. Jangan hanya sekedar panjang umur ya. Panjang umur bagus, tapi juga harus bagus amalannya, sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Farahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Wa jazahu 'anil Islam wal muslimin khairal jazaa. Semoga Allah membalas beliau apa-apa yang beliau lakukan untuk Islam, balasan yang sangat baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan sedikit tentang apa urgensi kita belajar Al-Qawaid Al-Arba' sedikit sebelum kita masuk kepada kitab. Di antara gambaran umum tentang kitab Al-Qawaid Al-Arba', setelah kita belajar Al-Qawaid Al-Arba' ini, setidaknya kita akan memahami 3 perkara. Ya, setelah nanti kita belajar membaca tentang Al-Qawaid Al-Arba', kita akan memahami 3 perkara. Yang pertama, kita akan mengetahui hakikat dakwah Nabi Muhammad SAW. Di mana hakikatnya? Ya, seperti apa dakwah Nabi Muhammad SAW? Nanti kita akan tahu dari tulisan beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui siapa yang didakwahi oleh Nabi SAW. Ya, seperti apa akidah dan pola pikir orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa kita bercermin di zaman kita. Ya, apakah masih relevan dengan apa yang ada di zaman Nabi SAW dan juga di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga,
kita akan mengetahui bagaimana secara garis besar ideologi mereka. Maksudnya mereka di sini adalah ideologi yang didhawuhi oleh Nabi Muhammad SAW dan bagaimana Nabi mensikapi mereka. Sehingga kalau kita lihat kalau ada yang mirip modelnya dengan mereka, kita bisa bersikap sebagaimana sikapnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian kita sampai jam berapa? Sampai jam 8. Sampai jam 6 ya kurang lebih ya. Baik. Itu tadi 3 apa ya? 3 kalau bisa dikatakan kisi-kisinya ya. 3 kisi-kisi berbeda dengan kajian-kajian yang lain. Berbeda dengan kajian umum Pak ya. Jadi kalau kajian kitab itu lebih biasanya dia agak pelan, kemudian nanti terstruktur sebagaimana urutan yang disebutkan oleh penulis kitab ini. Kalau nggak ada syarahnya, minimal matanya, ya, matanya mah banyak, ya, bisa di download di internet juga ada, atau di toko-toko buku juga ada tipis mata. Baik, ini saja yang dapat kita ambil pada jamaah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian. Jika ada pertanyaan bisa ditulis saya, terutama yang berkaitan dengan materi. Jelas Pak? Jelas. Mukaddimah. Ada yang tanyakan Pak? Silakan. Ya. Tentang cap wahabi tadi Pak. Nah, kita kadang-kadang kita bukan ini wahabi. Padahal yang terang tadi wahabi itu sebenarnya bukan ke arah Muhammad bin Abdullah atau ke arah Rustum tadi atau ya. Itu gimana cara menjawab? Bagaimana cara menjawab orang yang menstempel wahabi itu baik? Barangkalinya demikian. Ya, memang begini Pak ya, sebagian kita itu emang sudah dari sononya, atau sebagian yang nggak suka itu istilahnya, dia nggak mau tahu sebenarnya. Tapi cara kita yang terbaik adalah kita tunjukkan bahwasanya apa yang dituduhkan itu adalah tidak benar. Kita tunjukkan dengan sikap. Ya, kalau kita jelaskan susah. Sekali 2 kali nggak dengar. Karena apa? Karena sudah mindsetnya sudah nggak benar. Mindsetnya sudah apa? Sudah nggak benar. Dan didukung juga oleh media-media. Ya, media juga senantiasa memojokkan dakwah ini, senantiasa memojokkan syariat-syariat Islam sebenarnya yang dipojokkan. Bagaimana tidak dipojokkan? Yang distempel sebagai teroris adalah siapa? Yang rajin sholat, yang jenggotan katanya, atau pokoknya yang ciri-ciri orang soleh lah. Ya, sehingga apa? Orang nggak berani untuk apa? Untuk menjadi soleh. Ini kan luar biasa. Ya, makanya disebutkan ciri-ciri teroris itu diantaranya apa? Rajin ke masjid. Ya, celananya di atas mata kaki, kemudian jenggotan, jidatnya agak hitam. Coba. Itu kan ciri-ciri orang-orang yang rajin ibadah. Maka di kehidupan kita sehari-hari, di antara cara menepisnya adalah dengan sikap kita. Kita tunjukkan bahwasanya di antara tuduhannya misalkan Wahabi atau Salafi ini orang yang enggak, atau orang yang ingin mendirikan khilafah misalnya. Padahal nggak pernah kajian-kajian Salafi itu membahas masalah pengen diri khilafah, itu nggak pernah ada. Atau suka mengkafirkan orang, padahal luar biasa. Ini adalah sebuah tuduhan yang kecil. Nggak pernah ada kajian-kajian kita yang memvonis si fulan kafir, nggak pernah ada. Ya,
nggak pernah dengarkan Pak ya? Justru yang di luar sana yang mudah untuk menumpahkan darah orang. Kalau kita jangankan mau ngomong, kata orang zaman sekarang, merokok aja enggak gitu loh. Jangankan mau bakar apa? Bakar bom sebagai teroris, membakar Jisamsu aja nggak berani, ya. Atau membakar gudangnya garam, misalnya gudangnya garam, maksudnya pabrik garam, ya. Nggak berani. Jadi kita tunjukkan dengan sikap. Dan tuduhan itu adalah tuduhan yang nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholat untuk orang lain sesat misalkan, maka nanti ada pengadilan yang paling adil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita bangga saja. Sebagian orang ada yang bangga, oh saya Wahabi, emang kenapa gitu. Padahal dia sedang dicela, ya, seolah Wahabi itu adalah pakaian yang kotor, najis yang dipakaikan oleh orang-orang Orientalisme. Untuk apa? Untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam itu sendiri. Ya, ada pun tuduhan-tuduhan yang tidak akan pernah terbukti dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dan tuduhan itu akan terus diulang-ulang. Ya, sesuai dengan momennya. Ini sekarang momen 2024, Pak ya. Bentar lagi nanti akan muncul lagi. Ya, muncul, oh ini didukung oleh kaum berjenggot misalnya. Dan seterusnya. Oleh itu Pak ya, kita tunjukkan dengan sikap bagaimana kita bergaul juga, terutama dengan pergaulan di masyarakat. Jangan sampai kita menjadi orang yang eksklusif istilahnya. Semakin ngaji, semakin gak mau bergaul, ini keliru Pak ya. Bergaul dengan siapa saja. Hanya saja berteman baik itu dengan orang-orang yang soleh, selektif. Akan tapi bergaul siapa saja, ikut kerja bakti dan seterusnya. Makanya di antara sikap-sikap kita menepis tuduhan-tuduhan yang dituduhkan dengan dakwah Wahabi tersebut. Ya Pak ya, begitu Pak paling baik dan sekilas yang bisa kita jawab. Ada lagi Pak? Baik. Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apabila yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila yang salah, maka itu murni dari kekurangan ilmu anda pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebaskan dari segala macam kekurangan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.